Shalom saudara, saya mengucapkan selamat Paskah bagi saudara-saudara sekalian, dan renungan pagi ini dalam rangka menyambut Paskah ya, saya akan ambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ke 31. Tapi saya tidak akan membacakan ayat ini saudara, berhubung dengan waktu dan perikop ini panjang. Di sana diceritakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri ke jalan ke Emmaus saudara. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang sedang menuju perjalanan ke sebuah kampung bernama Emmaus saudara. Emmaus adalah sebuah desa yang terletak di sebelah barat kota Yerusalem saudara. Dan dikatakan di sana murid-murid waktu mereka sedang menuju perjalanan itu adalah ketika hari menjelang malam atau senja hari. Waktu mereka sedang menuju perjalanan itu dan mereka bercakap-cakap. Dalam percakapan mereka ternyata Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus menjumpai mereka. Bahkan firman Tuhan katakan mereka bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita melihat pembacaan dari firman Tuhan ini, dikatakan bahwa walaupun Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan mereka, mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Ya, pertanyaannya kenapa mereka tidak mengenali Tuhan Yesus yang saat itu sedang bercakap-cakap dengan mereka, saudara. Nah, dari pembacaan ini diketahui bahwa ayat ke-17 berkata, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara, rupanya saudara, murid-murid ini sedang dalam keadaan berduka, sedang dalam keadaan bersedih, sehingga tampak dari muka mereka yang kelihatan muram, yang kelihatan bersedih saudara. Nah, hati-hati saudara, kenapa kok mereka tidak bisa melihat Yesus, Tuhan Yesus yang begitu dekat dengan mereka? Apakah karena sore hari? Apakah karena mungkin mereka berjalan ke sebelah barat sehingga sinar matahari menyilaukan pandangan mereka? Sudah ada begitu banyak teori yang mungkin bisa diungkapkan. Tetapi satu hal yang Alkitab di sini jelaskan, bahwa ketika muka mereka muram, ya saudara, mereka tidak bisa memandang kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa mengenali Yesus walaupun Tuhan Yesus itu begitu dekat dengan mereka. Hati-hati saudara dengan kepedihan yang terlalu dalam. Hati-hati dengan duka yang terlalu dalam, dengan duka yang berlarut-larut saudara. Ada peribahasa yang berkata, air mata ya Tuhan izinkan mengalir di pipi kita supaya bisa mencuci mata kita, sehingga mata kita mampu melihat kemenangan di balik penderitaan, mampu melihat pelangi di balik hujan saudara. Tetapi air mata yang terlampau deras, air mata yang terlampau banyak, duka yang berlarut-larut membuat muka muram, hati-hati, bisa membuat kita tidak melihat pribadinya, sehingga kemenangan Tuhan Yesus itu tidak kita alami. Kemenangan kebangkitannya, kuasa kebangkitannya tidak terjadi di dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita terlalu sedih, karena kita terlalu muram, karena kita berlarut-larut dalam duka cita saudara. Saya tahu di antara saudara mungkin ada yang berduka cita karena ditinggal orang yang dikasihi. Mungkin saudara sedang di PHK, mungkin kita sedang kehilangan pekerjaan, mungkin kita sedang kehilangan penghasilan karena wabah corona. Tetapi saya mau ingatkan, duka cita yang berlarut-larut, duka cita yang terlalu dalam membuat saudara tidak bisa melihat pribadi Yesus seperti halnya murid-murid
Nah, apakah Tuhan Yesus membiarkan mereka dalam duka cita yang berlarut-larut dalam muka yang muram terus? Ternyata tidak, saudara. Ayat 30 katakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itulah terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah mereka, saudara. Yesus tidak membiarkan murid-murid ini dengan bermuka muram terus. Yesus tidak membiarkan murid-murid larut dalam duka cita yang terlalu dalam. Ya, saudara, solusinya apa? Ya, ingat apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan dalam hidupmu. Ya, kalau saudara punya hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan, mungkin beberapa tahun yang lalu Tuhan pernah memulihkan hidupmu, Tuhan pernah menjamah hidupmu, mungkin Tuhan pernah menyembuhkan sakitmu. Ingat apa yang Tuhan pernah lakukan di dalam hidup. Seperti halnya murid-murid, saudara, mereka sering duduk semeja dengan Tuhan untuk makan minum. Dan waktu mereka melihat kembali, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, mereka mengenali Dia. Ingat apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidupmu. Ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Maka engkau akan kembali memandang Yesus, sehingga kemenangannya, kuasa kebangkitannya boleh saudara alami dalam kehidupan ini. Jangan sedih berlarut-larut, karena Yesus sudah menang. Yesus sudah bangkit. Selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati.